Jadi kalau suatu partai dia akhirnya mencalonkan orang lain tanpa ada suatu kompetisi yang ketat dalam partai tersebut, itu saya meyakini atau menilai partai tersebut telah gagal dalam mencetak kader partai untuk duduk dalam eksekutif. Makanya harus dilihat dulu orang itu sebagai apa. Ya pikiran logika aja gitu mah. Kalau nggak ngasih sehebat apa sih dia gitu. Saya melihat partai-partai tersebut atau partai yang mengusung calon di luar kadernya, mereka adalah terjadi kemiskinan kader atau gagal dalam kaderisasi. Jadi kaderisasi dalam partai itu bukan hanya anggota, bukan hanya pengurus, tapi adalah calon pimpinan yang notabene seharusnya idealnya itu muncul daripada hasil pengkaderan yang berjenjang. Itu puncaknya di situ. Ya kan? Minimalnya itu adalah atau maksimalnya ketua partai. Karena mau tidak mau harus diakui ketua partai adalah yang ya the best dan yang paling layak, yang paling berhak untuk mencalonkan. Jadi kalau suatu partai dia akhirnya mencalonkan orang lain tanpa ada suatu kompetisi yang ketat dalam partai tersebut, itu saya meyakini atau menilai partai tersebut telah gagal dalam mencetak kader partai untuk duduk dalam eksekutif. Gitu. Sebenarnya deal tersebut juga akan terjadi dengan ketua partai itu sendiri apabila dia maju, ya, yang pernah saya tahu. Apa itu dealnya? Satu itu calon yang diusung oleh satu partai itu pasti dia berkewajiban untuk membesarkan partainya apabila sukses. Nah, cuman pertanyaannya kalau dia tidak sukses, apakah tetap dia berjuang di partai tersebut yang mengusung atau yang mendukung dia dalam konteks pilkada tersebut atau tidak, itu walau alam. Biasanya kalau dia gagal dalam pilkadanya, itu dia pasti balik kanan. Dia akan menjadi pengurus lagi, jadi hanya sebagai perahu saja. Nah, jadi pertama adalah dia berkewajiban membesarkan partai. Yang kedua, pasti dealnya itu adalah dia harus berkomitmen membiayai kemenangannya, membiayai kampanyenya. Yang terdiri dari apa? Kampanye, banner-banner dan sebagainya, baligo atau biaya kampanye dan biaya saksi. Biaya saksi kan berarti kan dari partai. Kalau sekarang dia diusung oleh 5 partai, berarti itu 5 partai tersebut harus dia biayai, karena semua akan menuntut saksinya dari dia, mereka menuntut tim kampanyenya dari dia, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu adalah sama dengan biaya. Nah, kalau apakah dia membayar istilahnya dilemaskan mahar, itu walau alam ya, karena tidak tertulis lah semuanya dalam aturan juga. Cuman yang pernah saya tahu dan bisa dipastikan itu yang terjadi. Ya kayaknya sih nol pisan henteu menurutnya impossible ya. Makanya harus dilihat dulu orang itu sebagai apa. Ya pikiran logika aja gitu mah. Kalau nggak ngasih sehebat apa sih dia gitu. Kalau tidak, ya sedikit banyak mah ada menurutnya. Tapi apakah itu ditarget, apakah itu tanda terima kasih, itu sih ya menurut gua ya, dalam dunia begitu mah bisa disebut sah-sah saja sih, karena belum ranah masuk ke ranah resmi itu.